Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 14 sampai tanggal 20 Agustus tahun 2022. Bagi saya, menjawab pertanyaan MTPJ Gemim ini bukan sekedar menjawab, tetapi ini lebih pada refleksi terhadap kehidupan bergereja dewasa ini. Dari refleksi inilah kemudian lahir spirit untuk berbuat yang lebih baik, semangat untuk mereformasi gereja ke arah yang lebih baik. Saya bisa katakan menjawab pertanyaan ini sesungguhnya merupakan refleksi atas kehidupan bergereja dewasa ini. Menjawab pertanyaan ini saya letakkan dalam bingkai share. Jadi apa yang saya ketahui itu yang saya bagikan melalui kesempatan ini. Nah, tidak usah berlama-lama tentang hal ini, mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa arti pemberita kebebasan menurut Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-11? Yang kedua, sebutkanlah bentuk-bentuk ketidakbebasan yang masih ada di sekitar kehidupan Anda. Dan yang ketiga, perbuatan konkret apakah yang dapat dilakukan oleh gereja sebagai pemberita kebebasan? Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa arti pemberita kebebasan menurut Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-11? Saudara, mari kita pahami dulu sejarah yang melatar belakangi kitab Yesaya pasal 61 ini. Ketika umat Allah berada di tanah Babel, mereka memiliki kerinduan yang besar untuk kembali ke kota Yerusalem. Dan mereka memiliki harapan yang besar bahwa ketika mereka telah kembali ke kota Yerusalem, mereka akan hidup nyaman, mereka akan mengalami suasana yang penuh dengan sukacita. Tetapi ketika mereka tiba di kota Yerusalem, apa yang menjadi harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Situasi dan kondisi kota Yerusalem memprihatinkan. Bait Allah telah dihancurkan, tembok kota telah diruntuhkan, dan rumah-rumah penduduk tinggal puing-puing belaka. Jadi ketika umat memasuki kota Yerusalem, yang mereka temukan secara ekonomi, banyak penduduk yang mengalami kesengsaraan karena miskin. Dan secara sosial, ada kesenjangan yang tajam antara orang kaya dan orang miskin. Lalu ada sikap individualistik, berlaku sewenang-wenang terhadap sesamanya. Dari sisi spiritualitas, penduduk kota Yerusalem begitu giat melaksanakan ibadah, tetapi mereka begitu enggan dalam hal saling menopang, saling membantu satu sama lain. Tidak ada pelayanan diakonal yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh umat di kala itu. Akibatnya, umat yang kembali dari tanah Babel ini mengalami kekecewaan, sedih, dan putus asa. Nah, dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah, kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini disuarakan. Jadi firman ini disampaikan kepada umat yang sedang mengalami kekecewaan. Firman ini disampaikan kepada umat yang sedang mengalami kesedihan yang hebat. Firman ini disampaikan kepada umat yang sedang mengalami keputusasaan. Nah, arti pemberita kebebasan di sini adalah menyampaikan berita firman Tuhan yang menolong orang untuk keluar dari pergumulannya dan beriman kepada Tuhan. Itu arti pemberita kebebasan di sini. Yesaya sebagai pemberita kebebasan menyuarakan firman Tuhan yang mencoba, yang menolong orang untuk keluar dari pergumulannya.
Dari ayat 1 sampai ayat yang kedua, di sini ada beberapa kata kerja yang menarik untuk kita perhatikan. Menyampaikan kabar baik, merawat, memberitakan pembebasan, memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan, dan menghibur. Jadi, pemberita kebebasan sesungguhnya adalah orang yang menyampaikan kabar baik. Kabar yang menyukacitakan, kabar yang meneduhkan hati. Orang yang merawat orang-orang yang sakit. Orang yang memberitakan pembebasan bagi mereka yang terbelenggu oleh hutang piutang. Orang yang memberitakan tahun rahmat Tuhan bagi mereka yang berstatus budak ataupun mereka yang terlilit oleh hutang. Orang yang menyampaikan hari pembalasan Tuhan dan yang menghibur umat. Itulah sesungguhnya pemberita kebebasan yang dimaksudkan oleh Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Sebutkanlah bentuk-bentuk ketidakbebasan yang masih ada di sekitar kehidupan Anda. Ketidakbebasan adalah realitas kehidupan yang terbelenggu atau berada dalam tekanan dalam menjalani kehidupan. Nah, bentuk ketidakbebasan ini ada di sekitar kita, bukan tidak ada. Dan kita tidak boleh menutup mata terhadap realitas ini. Gereja harus memperhatikan realitas ini. Dalam skala nasional, masih ada umat Allah yang kesulitan mendirikan gereja. Masih ada umat Allah yang kesulitan dalam hal beribadah. Jadi intimidasi, tekanan, penghambatan itu masih terjadi di negara Republik Indonesia ini. Dalam skala warga jemaat yang sedang kita layani, kita masih menjumpai ada orang yang miskin secara ekonomi, yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, apalagi di masa pandemi. Mereka benar-benar mengalami kesengsaraan yang hebat, karena secara finansial mereka memang berkekurangan. Kemudian dosa masa lalu itu juga merupakan salah satu bentuk ketidakbebasan yang dialami oleh umat. Jadi dia dihantui oleh beban dosa masa lalu, dan masyarakat di sekitarnya belum bisa menerima keadaan dirinya yang telah berubah dari perilaku yang salah di masa lalu. Dan ini menjadi pergumulan tersendiri bagi orang tersebut. Ada juga ketidakbebasan yang dialami oleh umat Allah, yaitu terlilit oleh hutang, terpasung oleh intimidasi rentenir karena hutang yang begitu banyak yang dia miliki. Ada juga yang mengalami ketidakbebasan, mengalami sakit penyakit yang menahun. Dia telah sering meminta bantuan orang, tenaga medis maupun orang-orang yang diyakini punya talenta dalam hal menyembuhkan. Dia telah mendatangi, tapi penyakitnya itu tetap saja ada. Dan ini melahirkan kepedihan dalam hatinya. Ada juga ketidakbebasan, kecewa dengan pasangan hidup. Ada ketidakbebasan, kecewa dengan gereja. Ya, ada itu. Kecewa dengan pelayan gereja. Dan saya menemukan itu. Ada keluh kesah dari umat Allah yang sangat kecewa dengan pendetanya, yang sangat kecewa dengan pelayan Tuhan, yang terkesan kurang peduli dengan apa yang sedang mereka alami. Ada juga yang masih menyimpan sakit hati, dendam terhadap sesamanya. Itu adalah ketidakbebasan yang ada di dalam kehidupan berjemaat. Dan ada juga bentuk ketidakbebasan jenis lain, yaitu tertekan karena kesewenang-wenangan sesamanya. Nah, semua bentuk ketidakbebasan ini hadir di dalam kehidupan bergereja, dan tugas kita adalah menyampaikan berita selamat bahwa Yesus Kristus telah menebus kita, Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, dan kondisi psikis yang sedang sakit, kondisi psikis yang sedang terbeban, kondisi psikis yang sedang terbelenggu ini kita bawa ke hadapan Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Lalu dengan berbagai cara kita berupaya menolong mereka untuk keluar dari ketidakbebasan ini. Gereja harus menjalankan fungsi itu. Nah, yang ketiga, perbuatan konkret apakah yang dapat dilakukan oleh gereja sebagai pemberita
kebebasan. Gereja yang dimaksudkan di sini adalah persekutuan orang percaya. Jadi di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, mereka percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, itulah gereja. Jadi ketika ditanyakan perbuatan konkret apakah yang dapat dilakukan oleh gereja, gereja yang dimaksud di sini adalah gereja sebagai persekutuan orang percaya. Saya mencatat 4 hal yang sangat prinsip. Yang pertama, gereja harus melakukan introspeksi terhadap pelayanannya. Gereja harus melakukan itu. Harus. Apakah pelayanannya selama ini masih menjalankan misi Kristus ataukah tidak? Gereja harus selalu membaharui dirinya, mengintrospeksi dirinya, agar pelayanannya ke depan jauh lebih baik. Yang kedua yang harus dilakukan oleh gereja adalah program gereja itu harus berfokus pada misi Kristus. Berfokus pada misi Kristus, menjadikan sebuah bangsa murid Tuhan. Jadi ada spirit misioner di sini. Spirit misioner ini yang harus dihidupkan. Menolong orang untuk berjumpa dengan Tuhan, menolong orang untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga yang harus dilakukan oleh gereja adalah orientasi pelayanan pada kemanusiaan dan pemberdayaan talenta itu harus selalu digelorakan. Jadi orientasi pelayanan gereja itu berfokus pada kemanusiaan dan pemberdayaan talenta. Bukan pada fisik. Bukan. Ini harus saya katakan sebab ada kecenderungan sekarang orang dianggap berhasil atau pelayan Tuhan tertentu dianggap berhasil melayani, memimpin sebuah gereja kalau dia dapat membangun pembangunan secara fisik, membuat bangunan gereja yang megah, itu dianggap berhasil. Nah, kalau orientasi gereja hanya seperti ini, mendahulukan atau mengutamakan atau memprioritaskan pembangunan fisik, apa bedanya dengan perempuan yang suka bersolek? Saya menyebutnya gereja pesolek, yang setiap hari kerjanya hanya mendandani dirinya, mempercantik dirinya, agar terlihat cantik di mata orang-orang lain. Nah, bukankah ada kecenderungan seperti itu dalam perjalanan gereja dewasa ini? Gereja berlomba-lomba untuk mempercantik dirinya, lalu mengabaikan pelayanan terhadap warga jemaat atau memberikan alokasi anggaran yang lebih besar pada pembangunan fisik, alokasi anggaran untuk pelayanan terhadap manusianya sangat kecil. Sangat kecil. Coba kita hitung, coba kita bandingkan setiap alokasi anggaran di gereja. Mana yang lebih besar? Ke pembangunan fisik atau ke pembangunan manusianya? Jika gereja lebih banyak mengarahkan anggaran gerejanya hanya pada pembangunan fisik, lalu mengabaikan manusianya, gereja harus bertobat dari pola hidup yang seperti ini. Gereja yang seperti ini saya bisa katakan gereja pesolek. Yang kedua, orientasi pelayanan gereja yang bukan berorientasi pada kemanusiaan dan pemberdayaan talenta adalah ritualisme atau seremonial belaka. Jadi orientasi pelayanannya hanya pada ibadah-ibadah, hanya pada persekutuan-persekutuan yang dibentuk entah di jemaat, entah di kolom, entah di PLK. Itu saja orientasi pelayanannya. Tidak membuka orientasi pelayanan pada pemberdayaan talenta. Jadi orang-orang yang punya talenta khusus itu seharusnya di-upgrade oleh gereja. Itu seharusnya mendapat perhatian dari gereja, dan gereja harus berpikir bagaimana orang itu bisa bertumbuh berkembang dengan talenta yang dia miliki. Tetapi jika gereja orientasi pelayanannya pada ritualisme atau seremonial belaka, maka hal-hal yang seperti ini pasti terabaikan. Dan yang keempat, ini yang paling prinsip, yaitu pertobatan. Kita sebagai gereja harus mengakui bahwa dalam menempuh perjalanan kehidupan bergereja, gereja bisa saja salah. Gereja bisa saja salah. Gereja bisa saja jatuh pada egosentrisme, berpusat pada diri sendiri, lalu menutup mata dengan orang-orang yang di luar dirinya. Gereja yang semacam ini harus bertobat.
Karena gereja harus bermisi. Dia tidak hanya melihat ke dalam dirinya, dia harus melihat keluar dirinya. Bertumbuhlah sebagai gereja yang bersahabat, gereja yang setara, gereja yang berjaring. Gereja yang semacam ini adalah gereja yang dikehendaki oleh Tuhan, yang orientasi pelayanannya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah beberapa hal yang boleh saya share melalui kesempatan ini, yang boleh saya bagikan melalui kesempatan ini. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati kita semua. Shalom.